Dan kalau kita pikir ya, kita berkorban dengan unta berapa? 100. Dengan sapi berapa? 1000. Coba, kalau kita ikhlas itu salah beberapa kali. Kalau kita pikir, coba kamu mengorbankan unta, 1000 unta itu yang kamu korbankan itu, aslinya itu milik siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Babul ikhlas wa ikhdarin niyah fi jami'il a'mal wal aqwalil barizah wal khafiyah. Babul ikhlas tining panika bab ikhlas. Ini bab menerangkan tentang ikhlas boleh wa ikhdaril qalbi ben mahadirnya taba angadirake niat, menghadirkan niat fi jami'il a'mal dalam sakapin banyak-banyak amal wal aqwal ben pang banyak-banyak pangucap al barizah si zahir wal khafiyah ben si samar. Jadi singkatnya bab ini pertama menerangkan tentang ikhlas, sekaligus juga membahas tentang wajibnya menghadirkan niat pada setiap amal dan pada setiap amal wal aqwal, pada setiap amal perbuatan dan juga begitu perkataan. Jadi kamu berkata, misalkan apa berkata itu? Berceramah. Nah itu kan aqwal. Wajib di situ dihadirkan niat dan ikhlas atau ikhlas dan niat gitu. Khutbah Jumat, nah ini jadi khutib nanti. Makanya jangan rebutan untuk jadi khutib kamu, jangan, ndak usah. Dulu tahun berapa banyak orang rebutan untuk menjadi khutib Jumat. Dikira kalau menjadi khutib itu pas mulia gitu. Janganlah, ndak usah. Yang lebih afdol, yang lebih sepuh dari kamu, yang lebih aura dari kamu, yang lebih dari kamu, itu saja diusung ke atas. Begini. Walhasil ini adalah kita menerangkan bab wajibnya ikhlas dan juga wajib menghadirkan niat. Ikhlas dan niat itu dalam setiap amal maupun akwal, baik amal dan akwal itu yang barizah, yang terang-terangan, maupun yang khafiyah, yang tidak dilihat oleh orang. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala adabu wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Surat Al-Bayyinah ayat 5. Wa ma umiru bentae parenta pasira mukminun atau ba'il yahud. Ada ulama tafsir, ada yang menafsirkan al yahud wan nasara fit taurat ya wal injil. Ada yang menafsirkan langsung mukminun. Bentae parenta pasira al mukminun atau al yahud wan nasara fit taurat wal injil nih. Tae parenta illa liya'budu. Walhasil ini semua manusia ini sudah gitu. Tidak diperintah illa liya'budu angin karena supaya ibadah atau supaya anyempe pasira kafi mukminun Allah Ta'ala mukhlisina ben pada angi khlasaki lahu maring Allah ad-dina de agama hunafa'a secondung. Kita tidak diperintah kecuali untuk menyembah kepada Allah dan mengikhlaskan agama kita kepada Allah, yakni mengikhlaskan ibadah kita hanya cenderung kepada Allah. Nah ayat ini zahirnya saja sudah jelas mewajibkan untuk kita ikhlas, mukhlishina lahuddin hunafa'in. Wa yuqimus shalah ben supaya ajenengaki pasira kafi mukminun atau al yahud wan nasara as-salat ada salat
Wa yu'tu ban supaya nekanin pasira mukminun az-zakata da zakat. Wa dzalika bentining ka wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah, yakni menyembah kepada Allah, ikhlas beragama kepada Allah dan menegakkan salat, membayar zakat, itu dalik dinul qayyimah panika agama se qayyimah se cek itu agama yang tegak lurus. Ayat ini sudah jelas menunjukkan wajib kita itu ikhlas dalam berbuat amal. Nah itu. Di lainnya lagi ada yang mengatakan ikhlas itu ruhul amal. Tapi itu bukan hadis ya. Saya katakan bukan hadis karena ini mungkin karena kekurangan saya. Sejauh ini saya belum menemukan kalimat itu hadis, sanad-sanadnya tidak ditemukan. Ada yang mengatakan al-ikhlas ruhul amal. Ikhlas itu adalah ruhnya setiap amal. Amal makna ada sahih. Maknanya kalimat ini sahih. Ya. Jadi amal itu ruhnya ikhlas. Kita berbuat amal tapi tidak ikhlas, bagai jasad tanpa ada ruhnya. Jadi apa nanti? Ayo. Kalau jasad sudah hilang ruhnya apa? Ya paling bagus kalau orang mayit lah. Kalau hewan apa nanti? Ya itu bangkai. Nah ini. Jadi begitu juga. Kalau sudah bangkai biasanya harganya tidak laku. Ya dijual tidak laku. Kalau masih ada ruhnya seperti kamu sekarang, buka pitero kambian. Nah itu kirut kambian. Kirut sa salamna, kirut se merangkuah, ya toh. Kirut se nyiuma kambian, bodoh se kirut se norkopa dan lain sebagainya. Itu selama ada, kalau masih ada ruhnya. Tapi kalau sudah enggak ada ruhnya, siapa saya terwakil? Kan iya kan? Enggak ada yang mau sudah. Lah begitu juga amal ibadah kita, kalau tidak ikhlas, maka amal itu tidak ada ruhnya. Kalau sudah tidak ada ruhnya mau dibuat apa? Nah gitu. Juga Allah Subhanahu wa taala ini waqala Allah taala benadabu basir Allah taala la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Surat Al-Hajj ini. Atau ayat berapa itu surat Al-Hajj. La yanalallah tak bekal depak Allah de Allah taala luhumuha ponapa banyak-banyak tekinga kurban. Kamu mun akurban nyamplimbi, nyampli sape, onta, tekinga tak kira depak ke Allah Ta'ala. Ya kan? Jelas. Dagingnya dimakan kamu, dimakan orang-orang kan gitu. Disodakakan, dimakan. Dagingnya itu tidak akan sampai kepada Allah. Wala dima'uha ban punten pon apa banyak-banyak derena kurban. Begitu juga darahnya. Sembeli keluar darahnya, bukan dagingnya itu yang sampai kepada Allah. Walakin bentatapena yanaluhu depak huda Allah at-taqwa ponapa taqwa minkum dari sampian kapi. Nah, ya. Jadi kita berkurban sapembi napa sapereng beli benih derena benih teking sedepak ke Allah, tapi sedepak ke Allah Ta'ala itu ketakwaan kita. Nah, ini menunjukkan ikhlasnya kita itulah yang nyampai kepada Allah. Kalau kamu berkurban betul-betul karena Allah, sapi ini sapi penopenen manimanan sapi ya, ayo bu mulai kini tinalah untuk Allah. Nah ini ikhlas karena kok ngarep ridhon Allah dikorbankan. Lah maka takwanya, ikhlasnya itulah yang sampai kepada Allah. Bukan darahnya, bukan dagingnya. Allah tidak perlu darah, Allah tidak perlu daging. Lah seperti itu. Iya. Dan kalau kita pikir ya, kita berkorban dengan unta berapa? 100. Dengan sapi berapa? 1000. Coba, kalau kita ikhlas itu salah beberapa kali. Kalau kita pikir coba kamu mengorbankan unta 1000 unta itu yang kamu korbankan itu aslinya itu milik siapa? Coba pikir coba. Kamu 1000 unta yang kamu korbankan aslinya 1000 unta itu milik siapa? Hakikatnya milik siapa?
Apakah milik kamu? Ya kan? Secara hakikatnya itu milik siapa? Kan itu aslinya milik Allah. Lalu Allah kasihkan kepadamu untuk menguji kamu. Seolah-olah kan begitu. Makanya kalau kamu berkorban 1000 unta kamu korbankan bukan untuk Allah, apa tidak kurang ajar benar? Wong yang dikorbankan milik Allah, lalu korbannya bukan karena Allah. Korban kok saya biki apa olan kok sedo tengah calon petinggi rakyat malai-milai kok kapi. Kalau begitu tujuannya bukan untuk Allah, tina orang malai ngalem kan kok engkau malai kocen lampuk, malai kocen hebat, malai kocen kaya raya. Sedangkan yang kamu korbankan itu aslinya kan bukan milik kamu. Apa tidak kurang ajar? Yang dikorbankan milik Allah lalu bukan diperuntukkan untuk Allah. Kan aja kurang ajar kan? Lah itu seelakonin ibaratnya gini, seelakonin jadi sahabat depan bukan salah pani depan bente pemilu sekali. Tadi kurang ajar sah. Kan lagi itu kan ya. Lah itu pentingnya ikhlas. Mudah-mudahan kita mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah.